Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pembelajaran seperti biasanya. Sebelum acara pembelajaran dimulai, silakan berdoa. Masing-masing berdoa mulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya absen dulu. Andi, Jawa, Akmal, Cahyo, Bowo, Tasha, Nova. Oke, kita mengupas tentang perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Perumusan itu apa? Dan pengesahan UUD. Di perumusan dan pengesahan UUD, indikator yang diharapkan Anda pelajari ini yang pertama memahami sejarah. Jadi kita memahami sejarah peristiwa perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Yang kedua, memahami tugas dan fungsi BPUPKI. Jadi di sini ada dua indikator yang diharapkan setelah Anda mempelajari tadi, memahami ya perumusan, kemudian dapat memahami tentang tugas dan fungsi BPUPKI. Oke, setelah ini kita diskusikan. Kelompok 1, silahkan maju ke depan. Kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya teman-temannya. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar yang real sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Oke, silakan kelompok kedua. Anggota Panitia 9. Pertama, Insinyur Soekarno. 2, Muhammad Hatta. 3, Muhammad Yamin. 4, Mr. A.A. Paramis. 5, Mr. Ahmad Subarjo. 6, Kiai Haji Wahid Hasyim. 7, Abdul Qahar Muzakir. 8, Haji Agus Salim. 9, Abisno Joko Sojo. Hasil kesepakatan dari rapat tersebut kemudian melahirkan naskah Indonesia Dasar Negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta diramai oleh Muhammad Yamin. Sedangkan Insinyur Soekarno menyebut rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan mukadimah. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk kemudian. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kelompok ketiga, silakan. Tiga tokoh perumus undang-undang. 1. Soekarno, tokoh perumus undang-undang 1945. Ya, Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang lahir di Surabaya. Ketika pembentukan bangsa dan negara, Pak Soekarno yang pertama kali menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta memiliki peran penting dalam pembentukan bangsa dan negara ini karena perannya sebagai anggota BPUPKI, Ketus Perencanaan Keuangan dan Perekonomian, anggota Pendidikan
Negara Nasional Panitia 9. 3. Muhammad Yamin, tokoh promosi Undang-Undang 1945. Selanjutnya ialah Pak Muhammad Yamin, lahir di Talawiyah, Sumarto pada 23 Agustus 1903. Saat sidang BPUPKI pertama yang dilakukan 29 Mei 1 Juli 1945 ialah menyampaikan usulan dasar negara. Hasilnya, ya, hasil diskusi tadi bahwasanya BPUPKI bersidang pada tanggal 28 Mei 1945, tanggal 1 Juni sampai tanggal 1 Juni 1945, ya, berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 45. Rancangannya dimulai tanggal 10 sampai 16 Juli 1946. Ya. Dibentuknya lagi yang namanya Panitia 9. Panitia 9 yang menghasilkan, ada hasilnya, orang sidang itu ada hasilnya, berkumpul. Yang pertama, hasil sidangnya, ya, Panitia 9 tadi, pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, batang tubuh UUD 1945. Jadi tugas BPUPKI mempersiapkan segala kebutuhan pendirian bangsa. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kita kalau tidak ada pertanyaan, dibuka halaman 76. Kita cukup sekian. Wabillahi taufiq.